Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Maghfirah Channel, semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah, dilimpahkan rahmat, kesehatan, dan ketenangan hati dalam menjalani hidup. Hari ini, kita akan mengangkat sebuah topik yang jarang dibahas namun sangat penting. Satu amalan ringan dari Rasulullah yang banyak dilupakan umat Islam hari ini, padahal inilah kunci untuk mendapatkan ketenangan hati sejati. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, share, komen pendapat kalian di bawah, dan subscribe Al-Maghfirah Channel agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah Islam yang menggugah jiwa. Karena lewat kisah-kisah ini, kita bukan hanya mendapatkan ilmu, tapi juga hidayah dan pengingat di tengah hiruk-pikuk dunia. Mari kita mulai perjalanan batin ini. Duduk dengan tenang, buka hati dan pikiran, karena apa yang akan kita bahas hari ini bisa jadi jawaban dari kegelisahan yang selama ini kau simpan sendiri. Di tengah dunia yang penuh kebisingan, banyak manusia hari ini merasa gelisah. Meski harta bertumpuk, media sosial penuh dengan tawa dan pencapaian, tapi di dalam hati mereka menyimpan kehampaan. Pertanyaan muncul, kenapa hati ini terasa kosong, padahal semua kebutuhan duniawi sudah terpenuhi? Tak jarang orang berlari kemana-mana, mencari ketenangan di luar, liburan mahal, meditasi modern, hingga terapi psikolog. Namun Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita sejak lebih dari 1400 tahun lalu, satu amalan sederhana yang menjadi kunci ketenangan hati. Sayangnya, amalan ini kini terlupakan, dianggap remeh, padahal ia adalah penawar gundah gulana yang dijamin langsung oleh Allah. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang." Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Namun zikir bukan hanya dengan lisan, tapi dengan hati yang hadir, penuh kesadaran, seperti yang dicontohkan Rasulullah. Amalan yang sering kita abaikan ini adalah zikir, mengingat Allah secara mendalam dan berkesinambungan. Rasulullah adalah manusia paling sibuk di dunia, pemimpin umat, pemimpin perang, guru, ayah, suami, namun tetap beliau tidak pernah lalai dalam berzikir. Dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi senantiasa berzikir dalam segala kondisi, berdiri, duduk, bahkan saat dalam perjalanan. Zikir bukan hanya rangkaian kalimat yang diulang-ulang, tapi merupakan bentuk kesadaran terus-menerus akan kehadiran Allah dalam hidup. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, semua itu bukan hanya untuk lisan, tapi untuk menggugah jiwa. Dan zikir yang paling utama adalah La ilaha illallah, kalimat tauhid yang menjadi fondasi iman. Zikir ini bukan hanya untuk orang tua atau mereka yang mendekati ajal, tapi justru untuk siapa saja yang ingin menjadikan hatinya hidup. Bayangkan, setiap detik engkau mengingat Allah, maka saat itu juga hatimu sedang dibersihkan oleh cahayanya. Salah satu kisah menggetarkan datang dari seorang sahabat Rasulullah bernama Abu Darda. Ia pernah berkata, "Zikir kepada Allah lebih aku sukai daripada berinfak emas dan perak." Mengapa? Karena ia tahu, harta bisa habis, tapi zikir meninggalkan ketenangan yang tak ternilai. Rasulullah bahkan bersabda, perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dan yang tidak berzikir, seperti orang hidup dan orang mati. Hadis riwayat Bukhari. Kita bisa hidup, berjalan, bekerja, tapi jika tidak berzikir, hati kita sejatinya mati. Zikir bukan hanya amalan ibadah, tapi juga perisai dari gangguan setan. Dalam hadits disebutkan, sesungguhnya setan duduk menunggu anak Adam di berbagai jalan. Maka barang siapa yang menyebut nama Allah, setan akan mundur. Hadis riwayat Ahmad. Setiap kali kita berzikir, kita sedang membangun benteng spiritual di sekeliling diri kita. Dan inilah yang dirasakan banyak orang hari ini. Hidup, tapi seakan kehilangan ruh. Abu Hurairah juga dikenal sebagai sahabat yang sangat rajin berzikir. Ia bisa menyebut 1000 kali, Subhanallah, dalam satu hari sambil bekerja. Subhanallah, apakah kita yang hidup di zaman digital ini masih menyisihkan waktu untuk zikir dalam sehari? Zikir tidak hanya dilakukan setelah sholat. Ia bisa dilakukan saat menyapu rumah, menyetir kendaraan, mencuci piring, bahkan sebelum tidur. Inilah keindahan Islam, mengubah rutinitas biasa menjadi ladang pahala hanya dengan menyebut nama Allah. Namun, yang membuat zikir menjadi luar biasa bukan semata jumlahnya, tapi ketulusan dan konsistensinya. Zikir yang dilakukan dengan hati yang hadir bisa mengubah suasana hati, menghapus stres, dan membuka pintu rezeki. Salah satu zikir yang sangat dianjurkan Rasulullah adalah, Astagfirullah wa atubu ilaih, mohon ampunan dan taubat. Rasulullah sendiri, meski maksum, beristighfar lebih dari 70 kali dalam sehari. Bukankah kita jauh lebih banyak dosa daripada beliau? Lalu, mengapa kita lalai?
Banyak kisah nyata dari para ulama dan orang-orang syalih yang merasakan dampak luar biasa dari zikir. Salah satunya adalah kisah Imam Hasan al-Basri. Suatu hari, seseorang datang padanya mengeluh soal hidup yang sempit dan hati yang gelisah. Hasan al-Basri hanya menjawab dengan lembut, "Perbanyaklah istighfar." Tak lama kemudian, orang itu datang kembali dan berkata bahwa hatinya kini lebih tenang, rezekinya lebih lapang, dan keluarganya lebih harmonis. Istighfar dan zikir bukan hanya mendamaikan hati, tapi juga menarik keberkahan hidup. Allah sendiri telah berjanji dalam Quran, "Beristighfarlah, niscaya aku akan turunkan hujan dari langit, dan aku tambahkan harta dan anak-anak kalian." Quran Surat Nuh ayat 10-12. Subhanallah. Bukankah ini jawaban dari segala keresahan yang sering kita alami? Mulut yang sibuk mengingat Allah akan mendatangkan ketenangan, bukan hanya di hati tapi juga dalam kehidupan nyata. Dan lebih dari itu, zikir adalah bentuk cinta kita kepada Allah, tanda bahwa kita tak ingin jauh darinya. Zikir bukan hanya amalan ibadah, tapi juga perisai dari gangguan setan. Dalam hadits disebutkan, sesungguhnya setan duduk menunggu anak Adam di berbagai jalan. Maka barang siapa yang menyebut nama Allah, setan akan mundur. Hadis riwayat Ahmad. Setiap kali kita berzikir, kita sedang membangun benteng spiritual di sekeliling diri kita. Bahkan saat seseorang sedang dilanda musibah atau marah, zikir bisa menjadi penenang paling ampuh. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Zikir adalah penawar terbaik dari rasa cemas." Zikir tidak membuat masalah hilang seketika, tapi ia mengubah cara pandang kita terhadap masalah itu. Bahwa semua ini adalah takdir yang Allah kehendaki, dan pasti ada hikmahnya. Saat hati dipenuhi cahaya zikir, maka kesombongan, iri, dan dengki pun sirna. Inilah bentuk ketenangan hakiki, bukan dari hilangnya masalah, tapi dari hadirnya Allah di tengah masalah itu. Dan ini hanya bisa diraih jika kita membiasakan diri berzikir sejak sekarang. Ironisnya, di zaman modern ini, zikir justru makin jarang terdengar. Handphone sibuk berbunyi, suara musik memenuhi ruang, tapi suara tasbih, tahmid, dan takbir kian jarang terdengar. Sungguh, kita telah melupakan warisan agung dari Rasulullah, amalan sederhana yang bisa membawa kita pada ketenangan hidup dunia dan akhirat. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang menghidupkan satu sunnahku yang telah ditinggalkan umatku, maka baginya pahala seperti pahala 100 syuhada." Hadis riwayat Al-Baihaqi. Zikir adalah sunnah, dan menghidupkannya hari ini adalah bentuk cinta sejati kepada Nabi Muhammad. Kita tak perlu menunggu waktu luang, atau tempat yang sepi. Bahkan dalam keramaian pun kita bisa berzikir dalam hati. Jadikan zikir sebagai sahabat harian, saat membuka mata, dalam perjalanan, menjelang tidur. Latih lisan untuk senantiasa mengingat Allah, agar hati pun terbiasa bersandar padanya. Karena siapa yang hatinya selalu terhubung dengan Allah, maka hidupnya tak akan pernah benar-benar gelisah. Kepada para orang tua, ajarkan anak-anak zikir sejak kecil. Bukan hanya doa makan atau tidur, tapi ajarkan mereka bahwa menyebut nama Allah adalah bentuk syukur dan perlindungan terbaik. Kepada generasi muda, jangan merasa zikir hanya untuk orang tua atau ustadz. Zikir adalah untuk setiap jiwa yang ingin tenang dan dekat dengan Tuhannya. Bayangkan jika setiap rumah muslim kembali menghidupkan suasana zikir. Pagi dibuka dengan tahmid, malam ditutup dengan tasbih. Maka rumah itu akan menjadi taman dari taman-taman surga. Setan pun akan lari darinya, dan malaikat akan menaungi rumah tersebut dengan rahmat. Jadikan zikir sebagai budaya keluarga, bukan hanya rutinitas ibadah. Karena dalam zikir, ada ketenangan, ada keberkahan, dan ada cinta dari Allah yang tak ternilai harganya. Ini bukan sekadar amalan, tapi gaya hidup orang-orang beriman. Sahabat Al-Maghfirah Channel, dari pembahasan ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran berharga. Pertama, ketenangan hati bukan berasal dari dunia, tapi dari zikrullah. Kedua, zikir adalah warisan agung Nabi Muhammad yang sering kita lupakan di tengah kesibukan hidup. Ketiga, zikir bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, dan oleh siapa saja, baik tua maupun muda. Keempat, menghidupkan zikir dalam rumah dan keluarga bisa menjadi benteng dari gangguan setan dan membawa berkah dalam kehidupan. Kelima, semakin sering berzikir, semakin dekat kita dengan Allah, dan semakin bersih hati kita dari penyakit batin. Maka mari kita hidupkan kembali amalan ringan namun luar biasa ini. Mari kita jadikan zikir sebagai nafas kita, sebagai ketenangan jiwa kita. Dan semoga dengan itu, Allah jadikan hati kita lapang, rezeki kita berkah, dan hidup kita bermakna. Jangan lupa untuk like video ini jika bermanfaat, share kepada keluarga dan sahabatmu, tulis komentar untuk berbagi inspirasi,
dan subscribe Al-Maghfirah Channel agar terus mendapatkan konten Islami yang menyentuh hati. Semoga Allah jadikan kita hamba-hamba yang senantiasa berzikir kepadanya, dalam suka maupun duka. Sampai jumpa di episode berikutnya, hanya di Al-Maghfirah Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.